Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Juli di channel Oto Kreatif. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini, gue mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang bagaimana caranya untuk meriset oli dan meriset fanbel yang ada di speedometer. Oke, seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya motor NMAX ini punya kelebihan. Jadi kalau misalnya kalian ganti oli, kalian ganti fanbel, itu ada indikatornya. Kalau makanya untuk kalian yang ganti oli, alangkah baiknya supaya indikatornya tetap berjalan, kalian bisa reset indikator oli atau fanbel tersebut. Jadi kalau ganti fanbel di reset, kalau ganti oli juga di reset. Kenapa gue sekarang ngebahas tentang ngereset indikator oli dan fanbel yang ada di speedometer? Ya karena menurut gue masih ada beberapa orang yang masih belum tahu cara menggunakan fitur tersebut. Jadi aturan fitur yang ngebantu kita buat ngingetin kita untuk perawatan motor untuk ganti oli, karena fitur itu kita nggak tahu cara pakainya, akhirnya fiturnya sia-sia. Ya, jadi untuk buat kalian yang mungkin tinggal di kota besar, yang benar-benar kerjaannya tiap hari berangkat kerja, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, biasanya itu suka nggak merhatiin motornya untuk sekedar ganti oli. Nah, makanya mungkin di NMAX ini disediain fitur untuk mengecekkan oli. Jadi kalau emang olinya di indikatornya itu udah kedip-kedip, berarti udah harus wayanya ganti oli. Oke. Buat sedikit info aja, kalau untuk pergantian oli NMAX itu bisa ada dua macam ya. Nih, bisa ganti oli lewat baut yang di bawah sini. Bisa juga ganti yang ada di bawah. Bisa ini, bisa juga yang di bawah sini. Ada dari bawah sini. Bedanya apa? Kalau yang dari samping itu biasa lewat situ sih. Jadi lewat situ itu sebenarnya harusnya emang buat ganti oli. Di bawah itu sekalian untuk membuka filternya. Jadi kalau kalian buka yang tadi di paling bawah, itu bisa kebuka sama filter-filter olinya. Bedanya cuma itu aja sih. Oke, kita langsung ke motornya aja. Ya, sebelum kalian memulai untuk meriset, gue ulangin sebelum kalian memulai untuk meriset. Misalkan kalian habis ganti oli nih, karena biasanya tuh nggak semua bengkel itu ngerti caranya untuk ngeriset, atau mungkin dia tahu cuma lupa atau malas untuk ngerisetnya ya. Kalian bisa riset sendiri di rumah. Caranya itu kalian kunci kontak, posisikan kontak dalam kondisi on. Ya, tunggu dulu sampai semua indikatornya siap. Oke. Ini kan macam-macam ya. Ada odometer. Nah, kalau kita select lagi. Wow. Ini warna biru. Satu. Warnanya warna biru. Wow, warna biru. Oil nih yang disebut tip oil ya. Ini yang suka kedip-kedip kalau misalnya kondisinya itu lagi itu udah sampai mencapai batasnya untuk ganti oli. Nah, juga fibel.
nih. average-nya balik lagi ke Odo. iPhone. Gimana ya caranya untuk meresetnya? Kalian tinggal pencet yang select. Ini kan posisi Odo ya, kalau Odo kan bisa apain. Select lagi sekali, 2 kali ke trip 2. Nah, ketiga kalinya ini olinya udah 1306. Biasanya gue diganti oli itu di 1500 atau di 2000. Enggak, jangan sayang, jangan dinyalain. Nah, ini nggak apa ya untuk tutorial YouTube, gue kasih tahu cara ngereset ya. Misalkan kalian habis ganti oli nih, langsung aja pencet tombol reset yang lama, tahan tuh 2 3, lepas, tahan sekali lagi, 1 2 3 0, lepas. Oke, udah 0 ya. Nah, jadi kalau habis ganti oli kondisinya udah 0 lagi tuh. Pambel pun sama, kalian tuh bisa tahan yang lama, 1 2 3, pas, sekali lagi 1 2 3 0. Oke. Nah, kalau udah kalian bisa lagi ke selectnya, balikin lagi ke Odo tadi ya, trip 1 trip 2, trip oilnya 0 ya, berhasil berarti. Pambelnya pun 0, berarti berhasil. Ini average-nya, balik lagi ke Odo. Oke. Kalau udah, karena ini motor nggak mau dipakai, kita offin lagi. Ya, jadi begitu ya cara ngereset oli setelah kalian ganti oli, juga cara ngereset fan belt. Biasanya kan kalau kalian ganti oli di bengkel biasa itu mungkin ada yang bisa, cuma dia nggak mau ngeresetin atau mungkin saking ramenya akhirnya nggak sempet untuk ngereset, jadi kalian bisa reset sendiri. Ada juga yang nggak tahu cara ngeresetnya gitu, jadi ini penting banget buat kalian ya. Jadi sama Yamaha itu udah dibikin fitur yang menurut saya itu bagus, jadinya apa salahnya kalau nggak digunain ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih juga untuk yang udah subscribe ke channel Oto Kreatif. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya video-video baru bisa langsung muncul di beranda kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.